pelajaran, alangkah baiknya kita akan memulainya dengan sama-sama berdoa supaya pelajaran hari ini bisa diterima dengan baik dan lebih barokah. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu ingin memberikan suatu motivasi untuk kalian supaya kalian tetap semangat belajar walaupun dalam keadaan mengeluh. Ibu akan absen terlebih dahulu. Abbas Firahman. Ya. Elsa Putri. Ya. Inaya. Hadir, Bu. Sakina Adelia Putri. Hadir, Bu. Untuk pertemuan ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Pertama apa? Waktu masuk dan keluar kelas, menyimak penjelasan guru. Yang keempat, Bertanya jika tidak mengerti. apakah kalian pernah melihat orang membuang sampah sembarangan? Pernah. Pernah. Yang kedua, apa yang terjadi kalau sampah dibuang di pinggir sungai? Ya. Mencemari lingkungan. Merusak ekosistem. Banjir. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya di sana ada 5. Yang pertama, apa definisi dari pencemaran lingkungan? Peserta didik dapat menjelaskan pencemaran air dengan benar. Kemudian, mengidentifikasi apa sih faktor penyebab pencemaran air? Mengemukakan ide atau pendapat dalam rangka upaya mencegah terjadinya pencemaran air dengan. Nah, pada pembelajaran ini, Ibu akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Apa yang akan Ibu nilai? Yang pertama, nah, penilaian kinerja. Penilaian sikap kalian bagaimana, penilaian antar teman. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke pembelajaran inti, Ibu ingin mengajak kalian untuk melakukan ice breaking terlebih dahulu agar kita semangat Belajar. Boleh ya, Ibu minta kalian untuk berdiri. Semangat pagi. Asik-asik, yes. Oke, Ibu akan menayangkan suatu video tentang pencemaran lingkungan tadi. Kemudian kalian akan menyimak video dan mencatat hal-hal yang penting yang ada di video itu. Apa kalian tahu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan? Kita akan bahas. Faktor-faktor yang pertama adalah pertambahan penduduk yang tidak terkendali. Pertambahan penduduk yang berlebihan bisa menyebabkan pencemaran lingkungan. Jika tidak dibarengi dengan peningkatan fasilitas yang tersedia, misalnya kalau jumlah penduduk itu lebih banyak dibanding dengan pembuangan sampahnya, tentu akan semakin banyak sampah yang tidak tertampung. Di sini dapat menyebabkan pencemaran lingkungan yang semakin parah. Faktor yang kedua di balik terjadinya pencemaran lingkungan yaitu adanya polutan dalam jumlah besar, sehingga tidak dapat dinetralisir kembali. Wah, polutan. Ada istilah baru. Apa itu polutan? Polutan adalah komponen penyebab pencemaran yang menyebabkan polusi ya sahabat. Baik ya. Tadi sudah Ibu tayangkan video tentang pencemaran lingkungan. Nah, yang ingin Ibu tanyakan dari tayangan video tadi, apa yang akan terjadi apabila kita semua ini tidak menjaga lingkungan? Silakan Inaya. Silakan. Polutan dalam jumlah besar akan terjadi polusi. Virus bisa berkembang biak dengan Virus apa saja jenis pencemaran lingkungan? Aura. Pencemaran salah satunya pencemaran udara. Pencemaran apa lagi? Air. Sebentar. Silakan. Pencemaran air. Silakan Dewi. Pencemaran cahaya Nurul. Pencemaran tanah Elsa. Pencemaran sampah organik. Pencemaran karena sampah organik Raga. Pencemaran suara dan apa saja jenis pencemaran lingkungan? pencemaran Yang udara, pertama pencemaran. udara, Oke, yang kedua pencemaran air, pencemaran air, yang ketiga pencemaran tanah, tanah. pencemaran sampah organik, Iya betul. pencemaran cahaya, dan pencemaran suara. Dan pencemaran suara. Yang lain bisa didengarkan jawaban temannya ya. Ada 6 pencemaran. Bisa diulangi siapa yang bisa mengulangi? Iya silakan.
Pertama, pencemaran udara. Kemudian? Kedua, pencemaran air. Kemudian? Ketiga, pencemaran tanah. Keempat, sampah organik. Kelima, cahaya. Dan yang terakhir, suara. Dari pencemaran lingkungan itu, apabila kita tidak bisa menjaga lingkungan, maka akan terjadi kerusakan di muka bumi. Tadi sudah dijelaskan di video, salah satunya apabila terjadi pencemaran air, maka apa yang terjadi? Airnya akan kotor, airnya akan keruh. Apalagi sekarang ini kan musim hujan. Musim hujan, air itu akan apa biasanya? Kalau misalnya kita yang pakai air pump, air yang keluar itu biasanya akan apa? Kotor. Akan ke kotor atau akan keruh. Nah, salah satunya untuk mengantisipasi bagaimana cara supaya air itu tidak keruh, nanti ibu akan mengajak kalian untuk melakukan praktikum sederhana tentang penjernihan air. Sintak yang kedua, ibu akan mengajak kalian untuk mulai belajar dengan membagi kelompok secara heterogen. Kelompok 1, siapa tadi? Putri. Abbas bergabung dengan kelompok 1. Ingat ya? Intan kelompok 1. Aura kelompok 1. Kakak kelompok 1. Kelompok 2, Inaya. Dewi Andini ya, dengan Atria Imam. Sekarang silakan kalian bergabung dengan teman-teman kita. Kalian melakukan praktikum penjernihan air sederhana, ibu harap kalian bisa kompak dengan kelompoknya masing-masing. Baik. Nah, sekarang ibu akan membagikan LKPD terlebih dahulu. Dalam LKPD ini sudah disusun praktikumnya. Nanti kalian bisa baca sendiri. Ini LKPD-nya. Kemudian ini adalah modul ajarnya. Bahan ajarnya, materinya ya. Nah, ini untuk kelompok 2, jangan lupa tulis nama kelompoknya. Kelompok 2 gitu ya. Untuk kelompok 3, silahkan. Ini LKPD-nya. Ini adalah bahan ajarnya. Perhatikan dulu. Perhatikan dulu. Ibu sudah bagikan LKPD-nya. Kemudian di LKPD itu bisa kalian buka dan bisa kalian baca. Ada langkah-langkah praktikumnya yang harus kalian kerjakan dengan kelompok masing-masing. Pokoknya harus berdiskusi mencari permasalahan yang ada di LKPD. Nah, untuk perwakilan kelompok, untuk perwakilan 3 perwakilan kelompok, di sana sudah ada bahan yang ibu sediakan. Silakan untuk mengambil bahan ke depan. Silakan perwakilan salah satu kelompok. Kelompok 1 siapa? Kakak. Aura. Kelompok 2 Inaya. Kelompok 3 ini kelompok 1. Kelompok 1. Ini untuk kelompok sana.
Sudah dilobangi belum? Stop. Oke. Kemudian kalau tadi untuk kelompok 1, 2, dan 3 sudah menyelesaikan praktikum sederhana dan pengisian LKPD. Jadi untuk menentukan siapa yang akan maju presentasi duluan, Ibu ingin mengajak kalian untuk bermain game konsentrasi. Bisa diikuti? Bisa. Bisa. Masih semangat? Masih. Masih semangat? Masih. Oke, sekali lagi Ibu minta kalian untuk berdiri. Kita mulai game konsentrasi. Ikuti apa yang Ibu ucapkan. Rulesnya atau clue-nya, kalian ikuti apa yang Ibu ucapkan. Oke. Nah, sekarang tangan kalian ke depan, ke samping, ke samping, ke bawah. Oke, tangan kalian ke atas. Tangan dong untuk kita semua dulu. Konsentrasi, clue-nya ikuti apa yang Ibu ucapkan. Oke. Bebek titik, bebek titik, bebek titik. Coba diikuti. Bebek titik, bebek titik, bebek titik, bebek titik. Oke, titik bebek. Titik bebek. Ada berapa bebek? Ada berapa bebek? Oke, siap. Ini juga konsentrasi. Baik, apa dulu yang bisa? Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ada perubahan dari sampel air yang keruh berubah menjadi jernih. Sekian hasil percobaan kami. Cara tidak membuang sampah sembarangan atau melakukan aktivitas yang dapat merugikan lingkungan sekitar ataupun masyarakat. Pemerintah, yaitu kasus air bersih. Tetapi dengan adanya alat penjernih air dari alam, maka kita sudah mengurangi beban pemerintah. Apa saja tujuan dari proses penjernihan air? Merubah air yang keruh menjadi air yang bersih. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siti Nadila Putri, saya dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, pada praktikum yang sudah kita lakukan, kenapa air bisa jernih? Sekian, terima kasih. Air jernih karena penyaringan, metode pengendapan, penjernihan air dengan observasi. Demikian presentasi dari kami dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Silakan duduk kembali ke tempat masing-masing.
dari surga ya. Ya, silakan Sakina. Oke, baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, baik. Sebelum ibu akhir pembelajaran, ibu akan menjelaskan kalian tetap semangat belajar. Ya, Bu. Karena itu merupakan bekal masa depan kalian nantinya. Baik, ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan mengucap wabillahi taufiq wal hidayah.